Sebagai pebisnis, gua butuh tas atau gear untuk membawa segala perlengkapan gua. Gear ini wajib banget memiliki kriteria. Cara sukses bangun sebuah bisnis adalah lumayan capek sih gue dengar kata-kata konten kreator yang selalu kasih clickbait kayak gitu. Menurut gue, mereka tuh cuman jual ludah yang manis. Ya gue nggak tahu ludah dia manis kali ya. Makanya kalian telan. Melalui channel ini, gue bakalan bagiin ke kalian faktanya cara membangun bisnis atau cerita dari sebuah bisnis. Siapin mental kalian, siap-siap langsung ngerasa pesimis. Karena buat jadi seorang pengusaha, Tulang lu tuh nggak boleh lembek. kalau lu merasa lu pantas jadi pengusaha, lu amatin channel ini, ya semoga bukannya lu mundur, tapi lu malah semakin bersemangat buat maju. Karena dapet fakta-fakta, inspirasi lu bikin bisnis lu sendiri. Yang semua gue sajikan itu real, dari lapangan. Gue akan pilih dan terus menayangkan sebuah proses bisnis yang menurut kita patut dicontoh dari mulai nol sampai bahkan ada juga yang go internasional. Jadi siapin mental kalian, semoga kalian nggak berhenti buat jadi pengusaha, tapi jangan juga terlalu naif. Yang pertama, pastinya gear ini harus bisa diandalkan. Jadi nggak gampang-gampang sobek atau nggak gampang-gampang ngerusak. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi ngerusak ini biasanya kayak, dalamnya terlalu tipis atau dalamnya gampang sobek lah. Kalau rusak dari luar biasanya dia kalau kita bawa beban berat itu bisa rusak atau misalnya robek. Biasanya terutama di talinya tuh. Kriteria kedua dari segi desain pastinya. Gua pilih yang formal atau agak formal. Jadi buat segala acara gua nggak ribet harus pindah-pindah tas, ganti-ganti tas gara-gara looks-nya nggak cocok sama kostum gua pada momen tersebut. Dan yang ketiga, kalau ini sih personal opinion gue paling nggak suka barang yang bener-bener ngasih tulisan mereknya gede-gede di barang tersebut. Ya menurut gue kayak papan iklan berjalan banget gitu loh. Misalnya kayak brand atau gede-gede, dan itu orang bangga pakai. Nah, buat gue itu menurut gue kayak papan iklan berjalan aja sih. Dari semua kriteria gear kerja gue nggak nyangka bahwa ada satu UMKM di Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan gue. Langsung aja gue spill. Kravar. Karena channel ini channel edukasi bisnis, dan ini pastinya lebih ke aspek teknologi. Kita nggak cuman bedah produknya, tapi kita bedah semuanya. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu branding. Di kemasan yang mereka kasih ke customernya, itu sama sekali nggak ada capnya. Bener-bener cuman dus polos yang tebel dan solid dengan experience unboxing yang sangat mudah. Jadi langsung dibuka dari depan kayak gini. Kemudian di dalam dia ada dust bag yang sama bahannya dari kanvas yang solid juga. Wah, ini sih tote bag-nya lumayan tebel banget nih dan bisa banget dijadiin buat daily. Sekarang kita bahas logonya. Logonya di sini cuman tulisan, nggak pakai banyak style, nggak pakai banyak gerakan atau garnish yang nggak penting. Mungkin image itu yang mau dibangun sama Kravar. Jadi kesan solid, to the point, dan mereka fokus sama kualitasnya. Ya, logonya tuh Kravar dengan team color, kalau nggak hitam ya putih. Jadi identitasnya itu sangat solid, bener-bener hitam atau putih, monokrom, dengan tulisan yang cukup tebal dan nyudut pastinya ya. Jadi di setiap sudutnya ini lancip, itu artinya mereka kritis. Kayaknya nggak banyak soal branding yang mau ditunjukin sama Kravar. Oke, kita masuk ke section kedua, yaitu produknya. Dust bag-nya aja, itu udah menggambarkan kualitasnya dia banget. Simple, cuman tulisan, langsung kita lihat dalamnya. Dan ini produknya, bau kulit banget. Jadi kulit asli tuh baunya nggak bisa dibohongin guys. Langsung aja kita detailin apa aja sebenarnya fiturnya. Tadi di awal gue sempat mention soal kebutuhan gue. Jadi kebutuhan gue itu harus tas atau gear buat kerja yang reliable atau kuat pastinya. Jadi gue biasa bawa laptop gue tuh lumayan gede guys. 16 inch MacBook Pro. Jadi lumayan berat lah. Ditambah lagi kadang gue bawa lighting atau tripod untuk bikin konten dadakan.
Terutama kalau gua lagi bikin liputan bonsai. Dan Crafar udah berhasil membuktikan keperkasaannya di segala medan. Jadi entah dia panas atau hujan. Nah, karena mereka pakai full grain leather, jadi kulitnya itu tebal sekali dan bagus sekali. Si kulitnya ini susah banget untuk sobek. Bahkan ketika kita bawa beban yang bener-bener berat, kayak batu segala macam. Cuman kalahnya apa? Ya kalahnya punggung kita. Jadi encok, pegel. Dari keseluruhan tas ini, hampir semua bahannya itu kulit. Termasuk sampai bagian terkecilnya nih, kayak gini nih. Ini sletingnya, dia pakai kulit untuk perpanjangannya. Dan mereka pakai YKK. Jadi sletingnya itu YKK. Dan buat yang belum tahu, YKK tuh sleting yang kastanya udah paling tinggi lah di dunia persletingan. Banyak juga, jadi tas-tas itu untuk brandingnya mereka pakai kepala sletingnya tuh YKK. Tapi rel sletingnya tuh bukan YKK, biasanya di mix. Nah itu juga banyak kejadian. Tapi buat Crafar, mereka pakai YKK yang bener-bener serinya tuh seri yang tough banget. Dari rel sampai kepalanya juga. Yang lebih amaze lagi, seluruh komponen besi di Crafar itu dijamin anti karat. Bakalnya nih anti karat. Dan ini bakalnya besi solid banget. Termasuk di sini, di bagian yang paling rentan sobek kalau kita bawa barang berat, dia bukan cuma dijahit, tapi dia kayak ada, apa ya bilangnya ya, mungkin sejenis paku atau klem untuk memperkuat ketahanannya dia. Terus di belakangnya juga dia menggunakan bahan kanvas yang tebel. Nah, dia juga bikin seri yang kanvasnya. Terus kita pindah ke desain. Nah, desain ini cocok buat segala acara. Buat gua yang tiba-tiba dari acara shooting yang outdoor, tiba-tiba gua harus pindah meeting indoor. Nah, gua nggak perlu ribet ganti gear atau ganti tas. Ya udah, gua tinggal bawa ini aja langsung ke dalam ruang meeting. Jadi looks-nya juga masih kelihatan keren banget gitu sih. Nah, untuk tipe ini kebetulan kita dapat lebih awal sebelum model ini rilis, dan ini adalah tipe terbaru dari tasnya. Jadi kita dapat sebelum rilis resmi nih guys. Thank you Crafar. Nah ini yang bikin gua emes. Makanya gue bilang Crafar ini adalah UMKM yang super layak untuk ditiru. Mereka punya after sales service yang keren banget. Mereka menjamin semua produk Crafar garansi seumur hidup. Apa aja sih yang digaransi? Ya ini misalnya ada jahitannya yang lepas, atau perangkat besinya kayak sleting atau bakel-bakelnya ini ada yang pecah atau rusak. Nah ini digaransi seumur hidup sama mereka. Jadi tinggal bawa aja ke servisnya Crafar dan itu gratis. Nggak diminta biaya spesial pun. Jadi selain yang ini, gue juga punya yang ini. Ini gue pakai dalam segala medan pastinya. Dan terutama di tempat-tempat ekstrim lah. Kayak lumpur dan segala macam, termasuk hujan pastilah sama panas. Dan ini biasa gue pakai buat bawa kamera dan iPad. Gue bisa membuktikan ini full grain leather, jadi kulit yang memang paling keras atau terbaik lah pokoknya. Jadi setelah pemakaian 2 tahun, dia kulitnya malah makin lentur, tapi nggak ngelotok sama sekali. Dan ini tipe yang kanvas, jadi mereka cuma punya 2 bahan, kanvas dan kulit. Mereka pernah rilis 1 artikel kolaborasi sih. Nah itu ada pakai bahan denim. Buat yang tipe kanvas, jadi mereka tuh waxed kanvas atau kanvas yang dilapis dengan lilin. Lilin ini akan pudar dalam pemakaian ya mungkin setahun lah. Dan ini tetap digaransi seumur hidup. Jadi kalau lilinnya udah habis, kalian bisa kirim ke Crafar untuk di-waxing ulang. Kita bakal spill koleksinya yang lain langsung di store-nya. Buat yang penasaran, pengen beli produk Crafar, bisa langsung ke Crafar, atau bisa juga lewat admin kita. Nanti kita langsung forward ke Crafar pastinya. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu pastinya teknologi. Jadi Crafar ini udah pakai teknologi apa sih buat support bisnisnya? Pastinya mereka pakai software basic, masih pakai software basic pastinya kayak Office dan lain-lainnya. Dan untuk penjualan, si Crafar ini juga menerima pembelian atau customer dari luar negeri, seluruh dunia.
Dan yang gua kaget, ternyata di dunia Crafar jauh lebih beredar dibanding di negara tempat dia berasal. Gimana sih caranya mereka menjual barang yang diproduksi di Indonesia sampai ke berbagai negara? Yaitu pastinya lewat teknologi. Mereka punya website pribadinya. Jadi nggak cuma jual dari e-commerce, bahkan mereka cenderung lebih tinggi penjualannya melalui website ke luar negeri. Ayo kita bedah websitenya. Mereka pakai domain crafar.id. Dia Indonesia, jadi domainnya di sini crafar.id. Dan ini pure website mereka, bukan marketplace atau bukan placeholder kayak yang UMKM kebanyakan kerjain. Jadi lumayan nih mereka invest di teknologi untuk menembus pasar internasional. Simple, nggak pakai ribet, di tampilan langsung produknya, nggak pakai basa-basi. Nah, kalau kita klik shop now, di per produknya langsung mappingnya, misalnya tadi gue klik yang backpack, dia langsung keluar semua series mereka yang backpack. Nah, termasuk produk terbarunya ditaruh di paling atas. Oke, UX-nya udah oke, simple, sangat membantu. Dia nggak pakai basa-basi, listingnya ada harga, ada nama produknya, dan dia ada nama berapa lama PO-nya. Terus kita masuk ke detail produk, foto di sini. Nah, tapi di sini menurut gua ada UX yang lumayan janggal. Jadi biasanya common rules-nya mereka menggunakan carousel, jadi kayak slider gitu, untuk biar user tuh nggak ribet. Dan ini juga dari segi gradingnya kepotong nih gambarnya, jadi nggak tuntas satu layar. Dia harusnya nggak begini. Jadi memang harus ada thumbnail kecil dan satu detail kontainer untuk melihat detail produknya. Nah, kalau kita turun lagi, tiba-tiba ada rincian dari spek produk ini. Nah, ini begini, rinciannya lumayan detail. Di bawahnya lanjut lagi ke foto-foto produknya. Nah, ini juga mereka menjelaskan nih fitur yang keunggulannya mereka. Terus mereka juga bisa kasih karakter inisial untuk di-emboss di kulitnya. Jadi kayak gini nih. Nah, tapi kalau dari segi UX di produk detail ini menurut gua agak masih kurang. Jadi sebenarnya agak repot, tapi informasinya tidak hilang. Cuman feels-nya aja agak sedikit berbeda dan membingungkan. Ya aman lah. Oke, kita lihat menunya di sini ada shop, review, frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering ditanya sama customer-nya Crafar. Terus dia ada stories. Nah, ini stories, gue tertarik ke stories sih. Oke. Nah, ini storiesnya langsung kasih produk sebagai premium sectionnya atau first sectionnya, yang mana kurang cocok sebenarnya sama halaman stories. Nah, ini informasinya juga agak sedikit kurang bercerita. Jadi storytellingnya itu nggak dapet nih. Nah, di bawah baru ada the team, yaitu co-founder. Ya, ini ternyata yang punya Crafar ini Bapak Yoki. Nah, keren Bapak Yoki produknya. Terus ada kontak pastinya. Nah, ini untuk customer pesan gampang sekali. Jadi mereka langsung kasih kemudahan satu kontak form, dan di sini juga punya WhatsApp. You can also reach Yoki. Wah, langsung nih ke ownernya. Jadi ownernya masih melayani customer, guys. Keren. Kita coba lihat mapping shopnya di sini.
Nah, ini untuk fashion brand, UX-nya agak kurang sedikit tepat, jadi biasanya kita pakai navigation yang sedikit peak, jadi nggak semua orang tahu tentang semua nama-nama produknya mereka. Jadi sebaiknya waktu ketika di hover atau ketika setiap produk dia punya gambar kecil kayak sebagai ikonnya atau real fotonya biar user itu nggak bingung. Nah, kita langsung experience kalau kita mau shop gimana. Nah, ini jujur gue agak bingung nih, nggak ada tombol add to cart-nya. Oh, di sini. Oh, ini ternyata add. Ya, ini agak membingungkan sih. Dan ini bisa pilih font, stamp initial, add to cart, kartnya bertambah. Oke. Oh, ternyata ini additional. Jadi ada harga yang di-charge. Nah, ini berarti kurang penjelasan lebih terperinci di produk detailnya. Kalau nambahin inisial ada biaya 150.000. Oke, di sini ada update. Update, ya kalau kita update tetap nggak bergerak, ya mungkin bugs. Oke, di sini ada agreement guys. Jadi ketika mau check out, mereka kasih agreement. Nah, ini agak tidak common. Ya, mereka sudah menggunakan payment gateway nih buat metode pembayarannya. Jadi apa aja sih yang diaktifin? Oh, ini ada GoPay, ada mostly kebanyakan kartu kredit sih. Jadi emang dia ini dispesifikasikan untuk customer di luar negeri. Nah, ini tetap harus sign in. Nah, ini juga balik lagi UI kit-nya agak nggak konsisten. Jadi formnya yang sekarang segede ini. Nah, ini balik lagi formnya terlalu kecil, terlalu jomplang. Mestinya biarpun payment gateway pihak ketiga yang kita bisa, yang kita harus pakai. Nah, sebisa mungkin harusnya kita nggak membedakan ukuran dari formnya. Jadi nggak kayak website scam yang tiba-tiba pindah atau dibajak ke website lainnya. Nah, sekarang tuh banyak guys, hati-hati banget. Jadi misalnya kita belanja di website A, tahu-tahu kita pindah, tampilannya mirip bahkan. Dan ternyata kita bayar di website yang berbeda. Nah, itu banyak banget kejadian, terutama website yang customer-nya beli dari beda negara. Karena buat teman-teman, di beberapa negara, kartu kredit itu nggak pakai 3D Secure. Jadi nggak kayak di Indo. Jadi ada verifikasi yang masuk ke SMS ke HP kita. Nah, itu ada yang nggak sekarang. Oke, experience buat pembelian seperti itu. Dan di sini dia langsung kasih tombol WhatsApp. Nah, ini langsung direct ke WhatsApp nih. Keren banget. Oke, overall dari websitenya mereka, nah di sini ada kontras yang salah nih. Dia terlalu tipis. Ini terlalu tipis nih guys. Jadi kontrasnya masih kurang. Frequently asked question. Oke, kita pindah ke frequently about. Oke. Sorry guys, ini agak jumping ya, soalnya lumayan mereka nggak kasih hierarki atau tangga dari websitenya sendiri. Halaman apa yang diprioritaskan, terus yang support, yang mau di-highlight. Nah, itu nggak ada di situ. Jadi, gua mengalir aja, mengikuti alam bawah sadar. Nah, ini keluar, turun ke bawah.
Oke, ini udah common rule. Frequently asked question emang selalu begini. Cuman lebih baik biar nggak kayak cerita, dibikin seperti list question aja di samping, di kiri. Nah, itu commonnya lagi. Oke, sekian websitenya kita review. Tapi dari keseluruhan website ini berhasil membawa nama Kravar itu mendunia. Jadi nggak main-main nih buat yang punya bisnis. Website itu sekarang adalah ujung tombak dari bisnis kalian. Percuma bisnis kalian punya produk killer yang benar-benar menyapu jagat kompetitor kalian, tetapi tidak ada di dunia internet eksistensinya. Nah, itu udah nggak zaman banget. Jadi coba aware orang Indonesia, buat yang kira-kira sudah sukses di marketplace, ayo kembangkan website sendiri, kalian harus punya domain sendiri. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu offline store. Jadi setelah online-nya kita ulas, dan teknologi yang mereka pakai untuk sampai di titik ini apa aja, nah kita langsung pindah ke offline store-nya. Oke, langsung aja kita berangkat. Gua hari ini di Jaksel, nah tepatnya di dekat PIM sih daerahnya. Sekarang kita mau coba gerbek langsung ke dealernya Kravar. Ayo langsung aja lah kita masuk ke store-nya. Ayo, kita langsung aja masuk. Halo Mas, silakan. Halo Mas, mau lihat-lihat nggak beli? Ya, silakan. Nah, kita udah di dalam Kravar nih sekarang. Langsung aja kita coba lihat koleksinya apa. Nah, ini produk bestsellernya nih. Wah, nggak heran sih jadi bestseller. Jadi tipe FC dengan warna espresso. Ini warnanya natural banget nih, nggak warna cat. Jadi makin dipakai, dia kayak mengukir cerita lah di dalam catnya. lah. Nah, terus ada juga FC warna Fox. Ini lebih terang, terus ada essence merahnya. Sama nih natural juga. Wah, ini juga ada series canvas nih. Warna olive. Keren banget kombinasinya. Ini nggak kalah solidnya sama kulitnya. Nah, ini yang nggak pernah nemu dimanapun. Nah, ini midnight blue, terus dicombine sama warna espresso. Ini keren banget. Nah, ini banyak banget sih koleksinya. Wah, kalau cuman dilihat doang nggak bisa kerasa nih perbandingannya. Mas, gue izin fitting ya? Oke Mas. Nah, ini kalau yang FC, ini kayak konsepnya messenger ya. Jadi messenger itu lebih kayak buat jalan harian, terus buat travel. Nah, cocok banget. Ini tipe yang lebih smart casual. Jadi smart casual tuh buat office, buat meeting. Nah, ini nih. Oh, sorry. Ini masih sama, dia messenger tipenya. Jadi agak sedikit daily banget lah looks-nya. Nah, yang ini lebih formal. Jadi buat briefcase, buat meeting atau buat kerja, sama kayak yang ini. Pokoknya tergantung sih selera karakter kalian yang seperti apa. Yang jelas semuanya di sini build quality-nya nggak usah diragukan lagi. Nah, ini juga ada tas kamera. Emang buat bawa gear kamera. Yang terakhir, ini duffel bag buat travel. Gede banget sih. Semuanya full kulit. Kulitnya juga keras, bagus.
Sekarang kita coba koleksi ranselnya. Nah ini dari yang kelihatan looks-nya itu sama kayak yang terakhir tuh, jadi lebih formal untuk kantor. Terus buat yang sukanya rapi, nah ini desainnya keren banget sih. Ini ukuran L. Kalau di badan nah, gua tingginya 180 sih. Jadi ini pakainya L. Kira-kira seginilah bandingannya. Kalau ini tipe yang buat jalan banget, jadi nggak looks-nya nggak terlalu rapih lah, atau nggak terlalu formal banget. Ini sama kayak tadi FC yang best sellernya, cuman ini versi ranselnya nih, desainnya sama. Nah, ini ukuran L, sama L juga. Dia agak sedikit lebih bulky. Ini menurut gua UMKM yang matang banget sih buat produk. Karena apa? Dia bikin ada L, ada M. Nah yang ini M. Jadi buat orang yang kecil atau misalnya nggak nyampe 175, nah ini cocok banget. Jadi dipakainya tuh sesuai lah sama tinggi badan. Nah kalau di gua sih kebanting. Ini kebanting banget. Tapi buat orang yang 175 nggak nyampe, nah ini cocok. Sama bahannya tetap full kulit dengan jahitan yang rapih dan kuat banget. Detailnya dipikirin, apalagi dalamnya. Terus experience ya, experience dia buat masukin barang ke tas juga dipikirin sampai sedetail itu. Dalamnya kayak gini, bahannya canvas tebel. Ya khasnya Crafar tuh merah dalamnya semua. Kulitnya apa sih mas jenisnya? Full grain. Full grain kan semua? Iya. Nah Crafar udah kirim kemana aja nih mas? Sejauh ini sih kalau nggak salah kurang lebih 74 negara. Ini jangan-jangan ini peta di mana Crafar sudah menginjakkan kaki. Betul. Oh. Ada titik merahnya, Mas. Oh, yang titik merah ini ya? Ya. Makanya gue dari tadi sedikit agak bertanya-tanya sebenarnya. Ini kenapa dititikin merah gitu? Ini kan kalau bajak laut, ini artinya peta jajahannya mereka nih. Wah ternyata Crafar juga sama nih, dititikin merah guys. Setelah mengunjungi offline store-nya, ya offline store-nya tetap keren. Jadi sesuai banget sama image-nya. Ekspektasi gua sesuai sama brandingannya Crafar dan juga kualitas-kualitasnya. Yang pasti pelayanannya prima sekali. Kalian bisa langsung datang ke store-nya, itu ada di PIM. Nanti alamatnya kita cantumin. Sekian review tentang UMKM Crafar. Overall, Indonesia bangga punya kalian. Thank you.